Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat, tetap semangat meskipun masih menjalani masa pandemi. Untuk kali ini saya akan membahas tentang materi semangat belajar di masa pandemi COVID-19. Kita tahu saat ini kita masih menjalani masa pandemi. Motivasi belajar sangat penting dalam pengembangan diri, sebab pengembangan diri adalah belajar. Belajar adalah pengembangan diri. Jika Anda ingin lebih sukses dibanding pencapaian Anda saat ini, kuncinya adalah jangan pernah berhenti belajar. Hanya dengan belajarlah Anda akan berkembang dan menjadi lebih baik. Selanjutnya kita akan melihat pengertian dari motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan suatu keadaan yang terdapat pada diri seseorang individu di mana ada suatu dorongan untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan tertentu. Bicara tentang jenis dan macam motivasi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis motivasi belajar. Yang pertama, motivasi dilihat dari dasar pembentukannya, yaitu yang pertama, motif-motif bawaan adalah motif yang dibawa sejak lahir. Kemudian yang kedua adalah motif-motif yang dipelajari, artinya motif yang timbul karena dipelajari. Yang kedua yaitu motivasi menurut pembagiannya. Ini dibagi menjadi 3, yaitu motif atau kebutuhan organis. Ini contohnya misalnya kebutuhan minum, makan, bernafas, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, motif darurat. Ini misalnya menyelamatkan diri, dorongan untuk membalas, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu motif-motif objektif. Selanjutnya yaitu motivasi jasmani dan rohani. Motivasi jasmani contohnya rileks, insting otomatis, dan bernafas. Kemudian motivasi rohani contohnya seperti kemauan atau minat. Yang keempat, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang terjadi aktif atau berfungsi tidak perlu dorongan dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Kemudian, motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya rangsangan atau dorongan dari luar. Oke, yang selanjutnya kita akan bahas faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Dalam aktivitas belajar, seseorang individu membutuhkan suatu dorongan atau motivasi sehingga sesuatu yang diinginkan dapat tercapai. Dalam hal ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi belajar, antara lain yang pertama, faktor individu. Faktor individu ini contohnya seperti kematangan atau pertumbuhan, kecerdasan, latihan, motivasi, dan faktor pribadi. Kemudian yang kedua, faktor sosial. Ini contohnya seperti keluarga atau keadaan rumah tangga, kemudian guru dan cara mengajarnya, alat-alat dalam belajar atau disebut fasilitas, dan motivasi sosial. Faktor lain yang mempengaruhi motivasi belajar yaitu ada 2, diantaranya adalah faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor internal yaitu faktor jasmania seperti kesehatan, kondisi tubuh. Kemudian faktor psikologis seperti intelijensi, minat dan motivasi, perhatian dan bakat, kematangan dan kesiapan. Kemudian ada faktor kelelahan. Di antaranya adalah jasmani dan rohani. Kemudian yang kedua, faktor-faktor eksternal. Faktor eksternal ini contohnya faktor keluarga. Misalnya contoh cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan gedung, dan metode belajar. Kemudian ada faktor sekolah, diantaranya adalah metode mengajar dan kurikulum, relasi guru dan siswa, disiplin sekolah, alat pengajaran dan waktu sekolah, kemudian keadaan gedung dan metode belajar, dan standar pelajaran. Nah, faktor dari masyarakat, contohnya kegiatan siswa dalam masyarakat, masa media dan teman bergaul,
bentuk kehidupan masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas tentang tips belajar daring di tengah pandemi. Dampak penyebaran pandemi COVID-19 di Indonesia membuat banyak sekolah maupun perguruan tinggi memutuskan untuk meniadakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka dan menggantinya dengan metode belajar jarak jauh di rumah secara daring. Hal tersebut diterapkan untuk membatasi interaksi fisik secara langsung guna menekan penyebaran virus agar tidak semakin meluas. Belajar secara daring tentunya memiliki tantangan tersendiri karena dianggap lebih bebas dan fleksibel. Peserta didik justru dituntut agar memiliki komitmen untuk melakukan pembelajaran secara mandiri di rumah. Pembelajaran secara daring memiliki tantangan dalam pengawasan agar peserta didik terus melakukan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan waktu belajar tatap muka. Selain itu, tentunya perangkat teknologi seperti smartphone atau laptop serta jaringan internet yang baik harus tersedia. Lalu, bagaimana caranya agar pembelajaran secara daring dapat dilakukan secara efektif? Nah, kita lihat beberapa tips berikut. Yang pertama, kelola waktu dengan baik. Atur waktu belajar kalian agar kalian tidak mengulur-ulur waktu dalam mengerjakan tugas. Biasakan fokus dan mengerjakan tugas di awal waktu. Komitmen pengerjaan tugas tentunya akan lebih mudah dilakukan jika pihak sekolah atau perguruan tinggi menetapkan batas waktu pengerjaan tugas kepada peserta didik. Yang kedua, carilah tempat yang nyaman. Tempat yang nyaman merupakan salah satu kunci agar belajar tetap fokus. Kalian bisa mencari tempat seperti sudut rumah yang nyaman untuk belajar. Kalian bisa mendekor area meja belajar sekreatif mungkin untuk menambah semangat belajar kalian. Kemudian yang ketiga, siapkan perangkat yang dibutuhkan. Persiapkan perangkat yang kalian butuhkan, baik itu laptop, smartphone, komputer maupun saklar listrik untuk mengisi daya perangkat kalian agar tidak kehabisan daya di tengah-tengah fokus belajar. Pastikan juga perangkat kalian terhubung dengan jaringan internet yang baik agar dapat mengakses platform pembelajaran daring yang kalian butuhkan tanpa kendala. Kemudian yang keempat, komunikasi dengan guru dan teman belajar. Meskipun kalian belajar dengan jarak jauh dari guru, bukan berarti kalian bebas bersantai dan menunda tugas yang diberikan. Tetapi, jaga komunikasi dengan guru dan teman belajar. Jika dibutuhkan, kalian juga bisa mengadakan grup chat khusus untuk membahas tugas yang diberikan. Selain itu, kalian juga bisa melaporkan tugas setiap harinya kepada guru. Kemudian yang kelima, menjaga kebersihan. Di saat pandemi COVID-19 ini, kebersihan merupakan salah satu hal yang sangat penting. Rajin mencuci tangan dengan sabun dan tidak lupa membersihkan perangkat belajar kalian, baik smartphone maupun laptop secara berkala. Jadi, usahakan selalu tetap bersih. Nah, demikian tadi adalah tips agar kalian tetap semangat belajar di masa pandemi. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian semua, kalian lebih semangat dan tidak gampang bosan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.